Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya, agar kami dapat hidup dengan setia mengikuti panggilan kami masing-masing dan mewujudkannya, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Sebab Engkau yang Maha Kuasa, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Minggu Panggilan dengan tema kita dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Pada minggu doa panggilan sedunia ini, kita diajak mendoakan para imam dan kaum religius yang menghidupi panggilan mereka secara khusus, supaya mereka hidup dengan setia dan penuh sukacita dalam melayani gereja dan masyarakat. Semoga Allah berkenan menganugerahi kesehatan, kebijaksanaan, dan cinta kasih kegembalaan kepada para imamnya, sehingga para imam pun semakin menjadi gembala-gembala yang baik bagi umatnya, dan para religius dari lembaga hidup bakti sebagai saksi-saksi hidup surgawi yang mampu menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih dan kerahiman. Saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi saksi dalam hidup kita masing-masing. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan bacaan yang hari ini kita dengarkan, supaya panggilan kita diperkuat dan diperteguh. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia di Pisidia untuk mengajar dan mewartakan firman Allah. Tidak semua orang dapat menerima apa yang diajarkan dan diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Banyak orang Yahudi yang menjadi iri hati, dan akhirnya mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan Paulus dan Barnabas. Dengan tegas, mereka berkata kepada orang-orang Yahudi, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya
dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jawaban Paulus dan Barnabas kepada orang-orang Yahudi sebenarnya telah dikatakan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang Yahudi lewat sabdanya. Hari ini Ia mengatakan lagi bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Karena itu pula Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang mendengar dan menanggapi panggilan Allah. Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Allah tidak akan melepaskan dan membiarkan kita lepas dari tangannya. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan yang dapat kita petik dari sabda Allah hari ini ialah kita semua dipanggil oleh Allah sebagai anak-anaknya, dan kita menanggapi panggilan Allah dengan memberikan diri kita dibaptis. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu khawatir akan kasih Allah kepada kita. Kadangkala kita merasa bahwa di saat kita menderita dan gagal dalam perjuangan hidup, kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita dan membiarkan kita jatuh pada keterpurukan. Saudaraku yang terkasih, lewat sabdanya hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam perjuangan dan perjalanan hidup panggilan kita. Karena Yesus telah berjanji kepada kita yang dipanggilnya, bahwa seorang pun tidak akan merebut mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Minggu ini yang merupakan minggu panggilan. Karena itu lewat sabda Allah hari ini, mari kita semakin berjuang dan setia menjalani hidup panggilan kita masing-masing dengan penuh kasih dan semangat kebangkitan. Mari kita mewujudkannya dengan kesetiaan, memberi diri kita menjadi penyalur rahmat Allah, kasih Allah, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Allah yang penuh cinta, panggilan-Mu kepada kami membuat kami sadar akan besarnya kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu setia menjalani hidup panggilan kami masing-masing seturut kehendak-Mu. Engkau yang selalu menjaga dan membimbing kami. Semoga kami selalu berserah kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.